menggunakan aplikasi Zoom, dan ini merupakan upaya BINUS untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing selama masa COVID-19 ini. Tahun ini BIFAS mengusung tema Professionalism dan Communication. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari perusahaan Story dengan Ibu Miranti yang akan membawakan seminar dengan tema Professional in Workplace. Selamat pagi, Ibu Miranti. Pagi, Mas Janus. Pagi, oke ya. Oke, Ibu. Nah, buat teman-teman semua nih, sebelum kita mulai, ada beberapa poin penting nih buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti bisa menuliskan terlebih dahulu di kolom box chat kita ya. Dan dimohon juga selama kegiatan berlangsung untuk menjaga ketertiban demi kenyamanan kita bersama. Dan yang kedua, jangan lupa nanti menuliskan nama kamu diganti NIM, baru nama lengkap kamu. Dan di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan juga pengisian evaluasi. Dan ini penting bagi teman-teman karena SAT poin akan dilihat dari pengisian evaluasi kuesioner pada saat seminar hari ini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut. Ini dia Ibu Miranti dari Story. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Janus. Ya, pagi menuju siang teman-teman semua. Mudah-mudahan ini kayaknya udah sebulan lebih mungkin ya pada kuliahnya online. Mudah-mudahan masih tetap ada semangat ya. Ini bagus nih, bagus banget nih BINUS bikin acara kayak gini atau tetap ngejalanin festival ini meskipun keadaannya seperti ini ya. Jadi kita tetap bisa nih ketemu di sini dan saling sharing knowledge. Oke, aku mulai share screen. Oke, boleh. Kelihatan ya screen aku ya? Ya, kelihatan. Oke. So, Nanti, ya, iya. hari ini aku bakal bawain topik judulnya Professionalism in the Workplace. Jadi aku akan sedikit cerita nih tentang, aku akan share tentang sebenarnya apa sih profesionalisme itu, terus sebenarnya orang tuh biar bisa dibilang profesional atau biar mungkin at least terlihat profesional itu sebenarnya harus gimana sih, dan aku akan sedikit share-share juga dari pengalaman aku selama ini sebagai HR di beberapa company. Oke. Ya, mungkin perkenalan dulu nih sedikit tentang aku. Ya. Jadi sebenarnya aku sebenarnya lulusan biologi nih. Cuman aku emang switching karir, jadi switching path. Jadi aku pertama kali aku kerja itu aku pengen tahu nih sebenarnya dunia HR seperti apa. Dan ternyata dari awal dicoba sampai sekarang emang minatnya ternyata di situ. Nah, sekarang tuh aku tuh sebenarnya posisinya namanya talent partner di Bright Story and Parent Story. Sebenarnya talent partner itu ada nama lainnya adalah human resource. Sebenarnya di bagian HR sendiri itu ada role atau ada posisi namanya human resource business partner. So human resource business partner itu basically kita kerjasama dengan leadership team in the company untuk develop sama untuk ngedrive, untuk ngembangin dan juga ngejalanin inisiatif-inisiatif atau agenda-agenda terkait sama human resource gitu. Jadi misalnya nih di suatu company dari komposisinya mungkin ada satu tim yang kekurangan dibandingkan tim yang lainnya. Nah, jadi bagian human resource business partner ini bekerja sama dengan leadership timnya untuk kita mikir nih untuk dari segi talent, mungkin ada talent dari tim yang sudah let's say gendut, kita coba alokasi ke tim lain yang lebih membutuhkan gitu. Nah, dari situ kita fasilitasi itu mungkin gap knowledge sama gap skill-nya apa gitu. Jadi intinya sebenarnya human resource business partner ini partnering bagian dari HR yang partnering sama bisnis untuk tujuan akhirnya bantu organisasi atau company bisa mencapai goals-nya. Let's say seperti itu. Nah, sekarang ini aku HRBP atau talent partner di Bright Story and Parent Story. Bright Story itu adalah online wedding marketplace, one of the biggest di Indonesia. Terus jadi selain ada marketplace untuk wedding-nya, wedding vendor, itu ada juga kita juga punya wedding consultant and wedding organizer. Jadi Bright Story ini basically salah satu player di wedding industry di Indonesia. Nah, selain Bright Story, sebenarnya ada lagi nih kayak perusahaan saudaranya nih namanya Parent Story. Nah, kalau Parent Story itu adalah marketplace untuk aktivitas anak-anak atau aktivitasnya seperti kursus, contohnya atau mungkin kayak
Misalnya ini ada aktivitas yang bisa aktivitas ice skating misalnya, atau aktivitas misalnya bermain atau sensory play atau apa, itu bisa bisa orang tua itu bisa beli booking kelasnya di Parent Story. Nah, Bright Story sama Parent Story ini sekarang sudah menjadi bagian dari Tokopedia. Jadi kita last year kita di-acquire sama Tokopedia, so we are part of Tokopedia Group. Gitu. Nah, aku cukup passionate nih tentang organization culture sama people development. Itu dua hal itu mungkin yang aku selama ini beneran in touch di keseharian aku. Dan selain itu in my free time aku juga suka olahraga. Jadi aku suka high intensity interval training workout biar balancing work life. Oke. Oke, itu mungkin perkenalannya. Next-nya nih, ini sedikit outline nih, sebenarnya apa aja yang mau aku jelasin di sini. Yang pertama tentang profesionalisme itu apa sih? Kedua mungkin karakteristik dari profesionalisme. Dan yang ketiga tentang profesionalisme before entering the world of work. Jadi di sini teman-teman sebentar lagi nih pada menuju masuk dunia kerja. Jadi aku akan sedikit sharing juga nih tentang gimana sih sebenarnya profesionalisme sebelum masuk dunia kerja itu seperti apa. Oke, yang pertama tentang profesionalisme. Nah, jadi apa sih sebenarnya profesionalisme itu? Nah, jadi simpelnya nih, jadi memang mungkin definisinya kalau teman-teman coba browse atau teman-teman baca dari beberapa buku, definisinya mungkin bisa banyak. Cuman salah satunya nih yang kalau aku coba sum up dan simpelnya nih, yang bisa aku share adalah profesionalisme itu adalah behavior atau attitude yang teman-teman tunjukkan sama manner-nya yang teman-teman tunjukkan juga di situasi bisnis yang merepresent diri teman-teman dan perusahaan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di siapa diri teman-teman ditunjukkannya, attitude-nya seperti apa, itu kalau misal ada attitude-attitude yang menunjukkan bahwa oh orang ini profesional nih, tapi ada juga attitude yang apabila tunjukkan tuh menunjukkan seorang tidak profesional ya. Jadi profesionalisme itu sebenarnya attitude sama manner yang ditunjukkan oleh teman-teman nih di konteksnya di konteks bisnis biasanya untuk merepresent diri teman-teman dan company. Nah, mungkin banyak orang yang wondering nih, bertanya-tanya kayak, emang kalau misalnya saya kerjanya benar, saya achieve target lah, atau saya selalu mengerjakan apa yang diminta dengan hasil baik gitu. As long as I do my job well, sebenarnya siapa sih yang peduli saya profesional apa enggak? Nah, ternyata sebenarnya leader-nya kita, bosnya kita, customers atau coworkers nanti itu bakal beneran notice nih teman-teman tuh sebenarnya profesional apa enggak. Jadi seseorang yang profesional di dalam konteks kerjaan itu bakal ngasih positif first impression. Jadi impresi yang baik. Terus secara relationship juga lebih baik biasanya sama coworker atau sama bos atau even sama customer, dan juga lasting reputation gitu. Jadi even kalau misalnya beberapa expert udah pernah coba ngelakuin research atau mungkin mereka juga sudah melihat dari berbagai case yang terjadi nih di dunia kerja, profesionalisme itu jadi salah satu faktor yang besar nih di kesuksesan karir kita. Nah, di sini aku sedikit mau bawa hasil data dari hasil riset yang pernah dilakukan ya. Jadi ada namanya essential career readiness skills. Jadi ini skill-skill apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk seseorang biar bisa dibilang orang ini tuh ready gitu untuk memulai karirnya. Nah, yang pertama ini misalnya ada teamwork and collaboration, ada oral and written communication, ada critical thinking and problem solving, terus ada juga professionalism and work ethic. Nah, jadi di sini kita bandingin nih data dari perspektifnya company sama perspektifnya lulusan universitas misalnya atau fresh graduate nih. Jadi bisa dilihat nih warna biru kalau untuk yang lulusan fresh graduate ya, yang warna biru. Jadi dari mereka nih merasa nih kayak kayaknya gue ready sih dari teamwork and collaboration, gue 73% ready lah gitu. Terus secara oral and written communication ready nih 61%, critical thinking ready nih 63%, professionalism juga gue ready nih profesional kok, 77% yakin gue profesional gitu. Nah, sedangkan ternyata
kalau kita coba riset juga dari perspektifnya company, ternyata agak beda nih gitu. Jadi dari segi teamwork, teamwork oke lah. Kalau teamwork tuh agak sama nih kalau mereka. Cuman dari hal-hal yang lain nih, oral and written communication, critical thinking and problem solving, terus professionalism and work ethic, itu ternyata ada beda jauh. Nah ini mungkin aku mau highlight juga nih. Jadi professionalism and work ethic ternyata ada gap yang cukup besar nih antara employer atau company sama fresh graduate. Jadi di mana dari employer ngerasa kayaknya sih masih kurang sih sebenarnya fresh graduate ini dari segi profesionalisme ini agak kurang nih. Gitu. Sedangkan teman-teman dari fresh graduate ini bilangnya kayak, oh enggak kok gue profesional gitu. Nah jadi ini mungkin salah satu yang menarik juga nih untuk dibahas. Berhubung nih teman-teman juga di sini setelah lagi nih masuk dunia kerja. Jadi aku mungkin mau highlight dan make sure bahwa mengajak teman-teman untuk supaya lebih aware bahwa sebenarnya bisa jadi nih perspektifnya teman-teman yang merasa sudah profesional ternyata ada hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi gitu. Jadi professionalism and work ethic itu masih banyak company yang merasa kalau dari fresh graduate atau yang baru masuk dunia kerja ini masih kurang. Gitu. Nah, sebenarnya kalau gitu gimana sih caranya nih biar kita bisa dinilai lebih profesional atau kita bisa terlihat orang nih profesional. Oke, mungkin aku akan mulai jelasin nih karakteristik-karakteristik dari profesionalism itu apa aja. Nah, jadi orang yang profesional, yang dikatakan profesional itu dia tuh punya beberapa karakteristik nih atau menunjukkan beberapa karakteristik. Nah, aku di sini coba bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada namanya demeanor atau demeanor ini bahasa Indonesianya sikap ya. Jadi supaya kita bisa dinilai profesional nih, kita perlu menunjukkan bahwa kita percaya diri, kita confidence tapi nggak arogan gitu. Jadi kita tetap sopan dan well spoken ketika interacting sama siapa aja nih, ketika berinteraksi sama bos kita, sama coworker kita atau sama customer itu kita perlu sopan, tapi sopan dan tutur kata yang baik, tapi tetap confidence juga. Jadi bukannya jadi nggak confidence gitu, bukan jadi nggak enakan, tetap confidence tapi tetap sopan gitu. Nah, terus penting juga nih untuk teman-teman bisa aware nih boundaries-nya between ini tuh konteksnya lagi di kerjaan atau konteksnya ini lagi di personal life gitu. Jadi ini mungkin challenging di perusahaan-perusahaan yang mostly itu employee-nya seumuran gitu. Jadi employee-nya misalnya masih muda, masih seumuran, kadang-kadang kita kayak nggak kebedain gitu. Ini sebenarnya lagi konteksnya nih konteks kerja gitu. Jadi kadang-kadang emang pertemanannya kerasa cukup kental gitu, makanya kadang-kadang mungkin lupa dari tutur kata, dari bersikap, agak-agak jadinya blur gitu, line between dua itu blur. Nah, jadi ini penting juga nih untuk teman-teman aware nih, sebenarnya ini lagi di konteksnya lagi di business situation, lagi di konteksnya di kerja, atau sebenarnya lagi konteksnya lagi di personal life. Jadi ini dari pertemanan, lagi di pertemanan di luar kantor gitu. Jadi penting ya untuk itu. Terus reliability yang kedua. Nah, jadi reliability ini bisa mungkin kalau dibahasain itu dapat diandalkan. Nah, jadi sebagai seorang yang profesional, ini teman-teman harus bisa diandalkan. Jadi apabila sudah diminta tolong untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan teman-teman sudah agree nih mampu gitu, itu perlu juga untuk responsibel untuk ngerjainnya gitu. Dan kalau misalnya ada misalnya ditanyain tentang kerjaan itu atau apa, atau mungkin diminta tolong presentasi atau apa, itu perlu bisa diandalkan. Nah, itu kalau dari segi udah nyampe ke pekerjaannya ya, misalnya udah sampai ada assignment atau ada pekerjaan yang dikasih. Nah, tapi sebelum itu, even sebenarnya reliability ini konteksnya bisa di responding to people promptly. Jadi kalau emang ada yang nyoba ngontak nih, misalnya lagi di kerjaan ada yang nyoba ngontak, kita respon dengan cepat gitu. Terus kalau misalnya kita udah ngejanji ini, oke nih gue meeting misalnya meeting jam sekian gitu. Oke, kita diskusi jam sekian. Ya udah emang kita ikutin secara waktu. Oke, kita perlu ikut juga nih
maksudnya perlu tepatin janji kita. Kita meeting jam sekian, oke, kita ikutin gitu. Jadi timely manner, nempatin janji in timely manner itu juga important gitu. Karena itu menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan. Sebenarnya tapi kalau dari pengalaman aku, itu bisa dikontak dan responnya cepat, itu sebenarnya sudah bisa, orang sudah bisa nilai bahwa itu profesional gitu. Jadi ya as long as kita nggak ngilang lah, let's say kayak gitu. Apalagi lagi work from home kayak gini ya. Mungkin dengan situasi seperti ini membuat ke depannya perusahaan-perusahaan yang tadinya nggak pernah ada kebijakan untuk work from home, jadinya bikin kebijakan untuk work from home nih, atau ngasih flexibility untuk work from home. Nah, di sini sangat penting nih reliability-nya teman-teman. Apakah dengan kondisi yang jauh nih, yang saling nggak bisa lihat, tetap bisa dikontak apa enggak sih, kayak gitu. Oke, terus next-nya adalah competence. Nah, jadi kompetensi ini atau bisa dibilang kompetensi ya. Jadi kompetensi itu adalah gabungan skill, knowledge, and behavior yang dibutuhkan teman-teman supaya bisa melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, mungkin kompetensi di sini aku lebih highlight-nya di skill and knowledge, di mana maksudnya adalah sebagai profesional nih, kamu pastinya mau dan pengen nih untuk bisa jadi expert di bidangnya gitu. Jadi seseorang profesional ini karena dia punya keinginan untuk menjadi expert dan menjadi lebih baik lagi di bidangnya atau di posisinya, mereka akan membuat komitmen untuk mengembangkan atau mungkin akan berkomitmen untuk belajar lebih banyak tentang ranahnya ini, dan juga untuk improve skill-nya dan knowledge-nya untuk mereka bisa succeed di ranah ini gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, even though udah nanti udah lulus kuliah, mulai kerja, karena itu maksudnya pasti akan lebih banyak lagi hal yang akan dipelajari, dan tentunya sebenarnya nggak ada kayaknya satu pepatah pun yang mengatakan bahwa kita harus berhenti belajar, malah kita harus terus belajar sampai udah seumur tua apapun gitu. So ini juga salah satu karakteristik yang ditunjukin sama orang-orang yang profesional, mereka nggak pernah berhenti belajar, dan juga nggak pernah berhenti belajar, dan sebenarnya nggak malu kalau kelihatan nggak tahu atau nggak bisa gitu. Jadi maksudnya itu jadinya selalu open lah, selalu open minded untuk menerima hal-hal yang baru. Oke, terusnya adalah written correspondence ya. Jadi dalam hal mungkin dari tadi ini kalau demeanor, reliability, atau at least demeanor itu mungkin yang kelihatan langsung ya. Jadi kalau kita interaksi langsung, ketemu langsung. Nah, sebenarnya written correspondence atau dari dari korespondensi lewat email atau mungkin lewat messaging app, WhatsApp atau apa, itu sebenarnya ada mannernya juga sih gitu. Jadi ada hal-hal juga yang bisa membuat kita kelihatan profesional atau enggak gitu. Nah, ini mungkin aku kalau di sini mungkin contohnya email ya. Jadi kalau email itu pastiin tetap polite, tetap sopan gitu dalam bertutur kata, dan kalau lebih baik tuh sebenarnya kalau emailnya memang to the point aja. Kalau misalnya bisa padat, singkat, dan jelas would be better. Jadi padat, singkat, jelas, straightforward, tapi tetap sopan gitu. Jadi maksudnya bisa enak juga nih dilihatnya. Nah, tapi sopan di sini perlu diingat juga bahwa sopan ini bukan berarti stuffy ya. Stuffy itu artinya kayak banyak atau bertele-tele atau wordy gitu. Jadi terlalu banyak kata-kata nih. Jadi misalnya kayak kita mau sopan, mau formal, tapi malah jadi kayak terlalu banyak kata-kata, itu juga jangan. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa pelajari nih mungkin, atau nggak browse di internet atau apa, kayak how to write a good email, a good message gitu. Jadi nanti bisa ada contohnya di mana I think banyak yang udah share-share contohnya di mana kita bisa tulis email tapi tetap polite, tapi tetap singkat, padat, dan jelas. Oke. Nah, ini next-nya nih accountability. Nah, jadi accountability sama reliability sebenarnya agak-agak mirip nih. Cuman kalau accountability itu kalau yang aku mau jelasin di sini itu lebih kayak apapun yang sudah dilakukan sama kita itu kita bertanggung jawab terhadap itu. Nih contohnya nih misalnya kita melakukan suatu hal dan ternyata itu kesalahan.
jangan jadi takut salah, karena sebenarnya kesalahan itu, maksudnya semua orang pasti nggak ada yang luput dari kesalahan. Jadi kalau memang kita melakukan kesalahan nanti, just own up to it. Jadi kalau memang kita ngelakuin kesalahan, kita apa ya namanya, kita akuilah, oke itu memang salah kita, dan kita akan coba improve ke depannya. Jadi jangan jadi emang ada kesalahan dari kita, terus karena takut nih misalnya, oh my god takut dimarahin leader atau siapa, jadinya kayak nyalain orang lain gitu, atau mungkin mengkambing hitamkan orang lain, itu jangan. Jadi own up sama kesalahan kita itu akan lebih baik, itu akan terlihat lebih profesional, dan habis itu try to fix it if possible gitu. Jadi cari solusi untuk memperbaiki itu. Jadi accountable tuh bisa dibilang responsible ya, bertanggung jawab nih sama apa yang udah dilakukan. Bisa bertanggung jawab juga terhadap pekerjaan yang diberi gitu. Oke, yang kedua ini ability to stay calm under pressure ya. Jadi seseorang yang profesional itu harus bisa memaintain emosinya atau memaintain rasa tenangnya itu ketika menghadapi situasi yang sulit gitu. Jadi memang apa ya, di dunia kerja itu situasi sulit itu bisa dibilang banyak ya, depends on the industry, depends on the role juga, tapi akan beragam dan tentunya akan beda sama yang kita sudah hadapi mungkin di luar dunia kerja gitu. Nah, jadi ketika memang kita ngadapin situasi yang sulit, ketika kita emang ditantang atau di question, misalnya nih kayak kita presentasi, terus udah gitu udah presentasi prestasi ide kita misalnya terhadap apa namanya suatu project misalnya, terus ditanya-tanya terus nih, dikejar terus, kayaknya ada aja gitu celahnya untuk ditanya, itu teman-teman perlu tetap tenang, itu memang under pressure, tapi teman-teman perlu tetap tenang, perlu apa namanya jawab dengan tenang juga, dan jawab dengan terstruktur gitu, to the point aja. Nah, jadi orang-orang yang emotional intelligence-nya bagus, sebenarnya ini dia menguasai hal ini, bisa stay calm under pressure, makanya mereka bisa dapat respect yang cukup tinggi gitu dalam hal ini. Nah, jadi mungkin satu tips ya, kalau memang teman-teman ngerasa deg-degan banget, nervous banget, terus atau mungkin kayak nggak, apa ya namanya, mungkin nggak bisa jawab atau apa, atau panik atau apa, mungkin salah satu tipsnya adalah teman-teman bisa berhenti dulu bicara, berhenti dulu melakukan apa yang sedang dilakukan, and then coba tarik nafas, gitu. Coba tarik nafas, jadi ada juga beberapa penelitian, nanti teman-teman bisa coba cari juga nih, aku takutnya ada sedikit hal yang salah. Jadi, ada penelitian yang menyebutkan bahwa otak kita tuh cenderung membuat kita tuh bereaksi secara cepat dalam hitungan merespon atas impuls yang kita dapat dalam 7 sampai 10 detik gitu kalau nggak salah. Jadi memang itu cepat banget. Jadi memang ada kadang-kadang kita kan kayak dapat misalnya dengar kata-kata yang kesel, dengar kata-kata yang menyebalkan terus kayak otomatis langsung marah. Itu karena memang apa ya namanya suatu sistem di badan kita tuh membuat di otak kita dan badan kita membuat kita bisa merespon dengan secepat itu gitu. Nah, jadi untuk mencegah kita impulsif ngeluarin respon yang sebenarnya kurang enak buat sekitar kita, itu kita bisa diem dulu, tarik nafas, or kalau memang misalnya ada waktu lebih banyak atau memang lagi sendiri, itu bisa teman-teman coba tarik nafas dan di dalam hati mungkin bisa hitung. Jadi kayak hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai mungkin 7 atau 10 detik. Jadi itu katanya sih itu bisa apa namanya membuat kita lebih tenang dan lebih clear lah, at least pikiran kita untuk next step-nya ini kita mau apa namanya ngeresponnya seperti apa. Nah, ini aku mungkin mau share juga salah satu cerita tentang ability to stay calm under pressure. Ini ada kata-kata di sini gain the most respect ya. Jadi leader aku ini pernah cerita bahwa ada dulu tim membernya yang lagi meeting, terus kemudian entah nggak setuju atau apa dengan diskusi yang ada di meeting itu, tapi jadinya dia tuh ngeresponnya dengan mukul meja, jadi ngegebrak meja gitu. Nah, itu leader aku itu masih ingat kejadian si tim membernya itu ngemukul meja, padahal itu kejadiannya udah kayak sekitar 5-6 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi ini sangat disayangkan, maksudnya
ada kalau misalnya kita memang kayak emosional atau apa, itu berpengaruh ke reputasi kita, itu bisa jadi benar karena contohnya kayak gini. Jadi sebenarnya satu kejadian aja kan, team membernya leader aku dulu itu mukul meja gitu. Cuman bayangin udah berapa tahun-tahun kemudian itu dia masih ingat gitu bahwa oh dia pernah mukul marah-marah nih di meja. Jadi itu sebenarnya sayang banget untuk reputasinya. Jadi it's gonna be better untuk kita bisa handle dulu emosi kita karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu bisa keinget sama orang lain dan takutnya itu berpengaruh juga sama reputasi kita ke depannya. Oke, next-nya nih kayak dari segi penampilan ya. Jadi sebenarnya penampilan kayak nggak perlu sih sebenarnya yang nggak perlu yang kayak oh harus yang mahal ya atau yang gimana enggak. Tapi sebenarnya kalau penampilan ini penting untuk kita dress appropriately, kayak baju yang proper sesuai sama occasion-nya. Misalnya memang occasion-nya lagi di konteksnya meeting dengan eksternal, pakai baju yang sopan lah gitu. Terus kalau misalnya pakai mungkin di kantor, itu sesuai sama mungkin culture kantornya seperti apa, itu mungkin bisa diikuti yang selama ini sopan menurut kantornya seperti apa. Nah mungkin satu hal yang aku pernah dengar dari orang dan menurut aku ini make sense juga. Jadi kalau kamu wondering, kamu pengen tahu sebenarnya baju yang proper itu yang seperti apa, itu bisa juga dibilang ini, bisa juga dibilang seperti ini. Baju yang bisa dikatakan proper adalah baju yang ketika kamu pakai, orang yang lihat kamu pakai baju itu nggak akan ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi orang akan ngerasa nyaman aja ngeliat kamu pakai baju itu. Jadi itu bisa dibilang itu yang proper gitu. Jadi janganlah kita pakai baju yang mungkin membuat orang yang ngelihatnya tuh agak ngerasa risih gitu, misalnya nggak nyaman. Oke, terus next-nya be the brand ya. Jadi nanti ketika teman-teman udah join suatu perusahaan, itu sebenarnya teman-teman sadar nggak sadar itu ngebawa brand dari perusahaan tersebut gitu. Nah jadi company sudah pastinya sudah invest a lot untuk bisa building a strong brand. Jadi ini penting untuk kita bisa represent brand itu dimanapun kita berada di mata publik ya. Jadi di mata publik misalnya ketemu meeting dengan pihak luar misalnya, atau mungkin sebenarnya di social media itu juga sebenarnya kind of representing the brand, bisa jadi representing brand dari company-nya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya social media kan kadang memang kita pengen ekspresif ya, pengen sebebasnya mungkin berpendapat dan sebagainya. Jadi mungkin salah satu tips kalau dari aku, it's actually bisa dipertimbangkan juga sama teman-teman untuk tidak bawa-bawa company sebenarnya kalau di social media yang teman-teman pengen berekspresi secara bebas gitu. Atau mungkin kayak better sebenarnya di private bisa jadi salah satu jalan, tapi kalau misalnya jangan bawa-bawa company itu juga sebenarnya bisa dipertimbangkan sih. Jadi teman-teman nggak bebas kan ya, nggak terikat atau apa gitu ketika berpendapat atau apa. Jadi nggak dilihat, misalnya ini nggak dilihat sama orang kayak orang dari pihak luar yang mungkin teman-teman sebenarnya juga nggak kenal, cuman kan sekarang zamannya screenshot apa-apa di screenshot and then di share ulang, di screenshot, di instastoryin ulang misalnya kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai nih kayak itu ada identitas ketika mungkin teman-teman berpendapat atau bikin satu instastory atau ngepost sesuatu yang viral gitu. Terus kemudian karena ada identitas company yang ke bawah-bawah, jadinya nama company-nya ke bawah-bawah gitu. Jadi it's actually bisa dipertimbangkan juga untuk nggak naruh nih identitas perusahaan di sosial medianya teman-teman gitu. Oke, nah sekarang nih berhubung teman-teman di sini sebentar lagi nih akan masuk dunia kerja. Jadi itu tadi karakteristik yang mungkin bisa diimplement nih, bisa dicoba untuk dieksplor ketika nanti masuk dunia kerja. Nah, kalau sekarang itu mungkin lebih ke yang sebelum masuk dunia kerja nih, alias di tahap menuju ke sana di applying to jobs and then di interview prosesnya. Oke, nah jadi before entering the world of work, teman-teman bakal melalui dua proses. Yang pertama applying for the job, and then ngelaluin company recruitment process. Gitu. Nah jadi di sini kebetulan sebenarnya experience aku sebelum aku jadi human resource business partner, sebelumnya aku
pernah di posisi talent acquisition specialist atau recruiter selama kurang lebih 3 tahun. Jadi aku bisa share beberapa beberapa info nih tentang recruitment process in the company gitu. Nah, pertama mungkin aku tetap masih stick to our main topik tentang professionalism. Ini sekarang gimana sih biar kelihatan profesional nih ketika applying to job gitu. Pertama nih yang jelas di create resume-nya dulu ya. Jadi untuk membuat selama 3 tahun ke belakang mungkin aku sudah udah I think across ribuan CV gitu. Jadi di sini aku bisa sense dan dari aku sendiri dan dari maksudnya sensing teman-teman rekruter yang lain juga bahwa sebenarnya resume yang seperti apa sih gitu yang baik dan terlihat profesional gitu. Nah, yang pertama ini jangan over decorate resume-nya gitu. Jadi misalnya warnanya nih kayak wow gitu, warnanya mencolok misalnya, warnanya mencolok banget dan banyak warnanya dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya yang penting intinya dari resume-nya gitu. Maksudnya education background-nya teman-teman apa, terus pengalaman organisasi misalnya apa, aktivitas selama kuliah apa gitu. Jadi bisa fokus ke sana, nggak usah terlalu fokus ke dekorasi resumenya gitu. Yang kedua, keep it simple, concise, and clear. Jadi singkat, padat, jelas gitu. Jadi coba dipilah informasi mana yang memang ini Oke, sebelum ke situ mungkin aku coba bilang bahwa actually recruiter atau talent acquisition itu tidak terlalu punya banyak waktu sebenarnya untuk nge-screen banyak-banyak CV. Jadi karena CV-nya banyak, jadi untuk nge-review satu CV itu sebenarnya nggak terlalu banyak waktu yang bisa dihabiskan di situ gitu. Jadi it will be better kalau misalnya CV-nya itu 1 halaman gitu. Cuma kalau kayak aduh banyak banget nih misalnya pengalaman dan sebagainya 2 deh gitu, tapi jangan lebih jadi dari 2 gitu. Satu itu udah oke banget sebenarnya. Cuman kalau emang harus banget nih kayak aduh nggak cukup lagi di satu daripada kecil-kecil mepet-mepet, oke deh 2 gitu. Nah, jadi itu udah 2 ya. Jadi jangan di-decorate terlalu di-over decorate gitu, rame banget misalnya sama singkat padat jelas gitu. Terus yang berikutnya adalah jangan taruh foto di resume gitu. Jadi sebenarnya ini memang mungkin kalau teman-teman coba browse dari internet ya, ada kayak free templates, free CV templates, mungkin dari Piktochart atau dari Canva atau dari mana. Memang itu ada template-template yang ada fotonya. Cuman sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya better jangan taruh foto di resume supaya orang nggak jadi bias penilaiannya. Jadi misalnya nih ngelihat fotonya terus jadi kayak ada kayak pandangan tertentu padahal sebenarnya kan sebenarnya foto tidak menggambarkan apa-apa kan gitu. I mean kita nggak bisa judge orang dari fotonya juga gitu. Nah makanya better untuk nggak ada foto supaya kita bantu recruiter atau hiring manajernya bisa fokus only on educational background, experience kita dan achievement-nya kita. Itu kalau ada foto takutnya kayak terdistract gitu. Jadinya ada penilaian dari fotonya juga secara nggak langsung gitu. Mungkin sadar nggak sadar gitu. Nah, tapi ya it's better untuk help the recruiter or hiring manager fokus dengan nggak ngasih dan nggak taruh foto di resume kita. Terus sebenarnya dengan write your resume in English itu juga sebenarnya ini kayak bukan berarti kalau ditulis di bahasa Indonesia itu nggak profesional, tapi bahasa Inggris itu bahasa internasional gitu. Jadi dan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang require atau memerlukan employee-nya untuk bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, jadi karena seperti itu, it's better amannya itu untuk teman-teman tulis resume-nya in English. Nah, tipsnya nih, misalnya nih English, maksudnya kita memang bukan bahasa utama kita kan bukan Inggris ya, jadi memang ini wajar kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan atau apa dari segi grammar. Nah, tipsnya nih sekarang nih udah banyak grammar checker tools untuk ngecek tulisan kita di internet. Salah satunya mungkin ada namanya Grammarly. Teman-teman bisa cari dan sebenarnya yang free itu checker toolsnya banyak sih. Jadi nanti dia akan ngasih tanda lah kalau misalnya secara grammarnya ini kurang tepat gitu.
Oke, nah ini terakhir ada satu yang aku baru ingat barusan juga, tapi ini salah satu hal yang penting ya. Ketika bikin resume, ini mungkin boleh dicatat aja. Jadi ketika bikin resume, jangan lupa format, ini teknis sih, jangan lupa format filenya itu jangan Microsoft Word, tapi PDF lah ya. Gitu. Jadi kalau Microsoft Word itu kayak bisa diedit lagi gitu, kayak belum beres sebenarnya. Jadi better apa namanya CV-nya itu dalam bentuk PDF gitu. Jangan Microsoft Word. Terus before applying, ini penting nih untuk teman-teman memastikan bahwa teman-teman tahu dan paham sebenarnya posisi apa yang sedang teman-teman apply dan pekerjaan dan perusahaan apa yang teman-teman apply. Jadi ini mungkin something yang dulu aku nggak ada yang ngasih, sebenarnya aku jujur aku waktu kuliah dulu nggak ada yang ngasih tahu juga sebenarnya kayak bahwa ini penting loh untuk kamu pelajari dulu posisinya apa, perusahaannya apa. Jadi ini baru aku sadari ketika aku di rekrutmen kemarin bahwa banyak sekali yang profil yang tidak relevan, terus juga banyak yang kasih cover letter atau motivational letter itu yang salah sebenarnya, harusnya jobnya apa, tapi dia beda gitu yang ditulis di motivational letternya kayak I'd like to apply for position apa gitu, beda jadi salah gitu. Jadi sebenarnya bahasa lainnya adalah jangan apply apa aja yang ada, tapi beneran juga emang apa namanya, make sure emang tahu ini role-nya apa gitu. Jangan sampai nanti dipanggil interview tapi kayak, "Oh my god, ini job-nya ternyata ini," gitu. "Oh my god, gue nggak suka sih," misalnya kayak gitu, jangan sampai juga gitu. Aku paham banget nih kalau teman-teman nanti lulus mungkin akan, apa ya namanya, akan ada di tahap explore, akan ada di tahap exploring, kayak pengen pengen cobain sih job yang ini, pengen cobain posisi yang itu gimana ya, pengen atau mungkin tergiur sama company-nya, misalnya brand company-nya, oh company ini udah besar sih dan kayak employer branding-nya bagus nih gitu, mungkin lihat di sosial media atau apa. Itu nggak apa-apa misalnya mau coba-coba nih, kayak coba-coba beragam gitu. At least, but one thing for sure, jangan lupa pahami dulu sebenarnya jobnya mau ngapain gitu. Sekarang informasi banyak banget, terbuka banget di internet, jadi teman-teman supposedly bisa cari tahu gitu. Oke, terus communicate with recruiter or hiring manager in a good manner. Oke, nah jadi memang ada company-company yang nanti dikasih apa namanya bisa apply langsung dari websitenya atau mungkin apply lewat LinkedIn gitu gampang. Nah cuman memang kalau emang ada vacancy atau job opening yang mengharuskan teman-teman untuk apply-nya nih kirim email misalnya ke rekrutmen timnya atau ke hiring manajernya, dan make sure communicate-nya itu in a good manner lewat emailnya. Jadi perhatiin subjeknya jelas, subjek emailnya jelas, terus kata-katanya juga jelas kayak gitu. Nah terus ini mungkin ada tips juga. Jadi salah satu leader aku in the past itu dulu dia applying job-nya, caranya adalah dia ngontak recruiter lewat message LinkedIn gitu. Nah itu juga sama ya, di message LinkedIn juga pastiin bahwa kita communicate in a good manner gitu. Approaching recruiter duluan, actively approaching gitu, selain misalnya apply tapi kayak nge-email itu nggak masalah, itu nggak masalah sama sekali. Cuman ya pastiin aja komunikasinya dengan baik. Oke, nah habis itu tentang apa ya namanya, tentang di company recruitment process. Di sini mungkin aku mau cerita typically sebenarnya recruitment process di company itu ada apa aja sih gitu. Nah, ini nih. Jadi ini ada yang nggak ditulis ya. Misalnya ini kalau kasusnya udah pas CV screening ya. Jadi sebenarnya awalnya tuh CV screening gitu. Cuman di sini ada interview with HR dulu. Usually recruiter gitu, user recruitment team. Nah, terus ada interview with user. User itu calon leadernya, berarti calon leadernya in the company. Terus ini final interview with higher leadership. Ini sebenarnya bisa iya bisa enggak, ini depends sama company-nya gitu. Jadi bisa jadi ada company yang kayak kita mau undang nih untuk apa namanya interview juga sama higher leadership gitu. Jadi maksudnya higher leadership itu kayak leadernya leader atau mungkin kayak levelnya vice president atau apa, atau mungkin kayak di startup yang cenderung timnya masih gitu. Jadi it really depends on the company. Cuman apa namanya tipikalnya HR user.
Terus nanti for sure ada offering proses juga. Gitu. Jadi offering proses ini ketika teman-teman ditawarin sama jobnya gitu. Oke, terus ini ada oke, ini mungkin notes-nya. Jadi, some companies involve more than one user in this interview stage. Jadi, bisa jadi nih, apa ya namanya, usernya ini lebih dari satu gitu. Jadi ada misalnya ada leader langsungnya, terus ntar ada leader di atas leadernya lagi gitu. Tapi belum final gitu. Terus finalnya ntar ada lagi sama founder, itu bisa jadi gitu. Jadi ini bisa lebih dari interview with user sebenarnya bisa lebih dari satu tahap. Dan for some roles mungkin recruitment proses ini involve a technical test ya. Jadi misalnya ada yang role-nya designer atau mungkin role-nya tech, IT, itu bisa jadi ada technical test. Terus di luar itu mungkin apa ya namanya? Ada beberapa posisi yang memang mengharuskan teman-teman untuk dites dulu, mungkin dari segi kemampuan menulis biasanya gitu. Tapi basically semua itu dilakukan untuk ngeprediksi nih apakah teman-teman ini bisa survive, bisa melakukan pekerjaan yang akan diminta di kemudian hari di posisi tersebut gitu. Nah, ini terus aku mau share nih. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa diingat juga nih sama teman-teman. Jadi sebenarnya hal-hal yang interviewer mau coba explore dari tiap kandidat itu apa sih? Pertama ini ability to do the job. Nah, makanya ini important banget nih untuk teman-teman udah pelajari dulu sebenarnya posisi yang di-apply itu apa, supaya nanti ketika interview itu memang teman-teman bisa mempersiapkan diri kayak apa ya namanya, mungkin bisa ibaratnya kalau emang mau selling, misalnya kayak selling yourself gitu, atau mungkin nanti mau menjelaskan atau apa, itu bisa nyambung tuh sama ability, bisa nyambung untuk menunjukkan ability to do the job gitu. Misalnya kayak saya bisa kok melakukan pekerjaan itu karena apa gitu. It's better for you to understand first about the job description, terus kedua dari segi behavior atau attitude gitu. Jadi ini sih sebenarnya kalau company pastinya pingin banget menyaring dari segi behavior ini. Jadi apa namanya, mereka mau make sure nih kalau attitude dari tiap kandidatnya itu memang sesuai nih, misalnya sama attitude dari mostly kebanyakan orang di company, orang mungkin membawa attitude yang lebih baik gitu ke company. So behavior itu salah satu yang penting juga. Terus cultural fit. Nah, cultural fit. Oke, mungkin aku sedikit share juga tentang culture ya. Jadi sebenarnya culture itu apa sih? Culture itu jadi mungkin teman-teman suka dengar ya ada culture perusahaan gitu, culture organisasi itu apa. Nah, jadi culture itu bisa dibilang sebagai value atau nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu. Nah, jadi nilai-nilai yang dianut perusahaan ini tidak hanya yang verbally diucapkan, tapi juga yang terrefleksikan terutama dari jajaran pimpinannya gitu. Jadi biasanya misalnya ini ada value. Memang kalau company ada yang punya namanya core values. Nanti mungkin kalau teman-teman join company akan tahu bahwa company akan punya namanya core values. Jadi core values itu adalah karakteristik yang mereka harapkan itu bisa ada di diri tiap employee-nya mereka gitu. Bisa jadi contohnya tuh kayak growth mindset, tidak pernah berhenti belajar, terus kayak apa namanya misalnya go further together itu artinya apa namanya, teamwork-nya kuat, kolaborasinya kuat, kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya company bikin core values karena berharap sebenarnya employee-nya itu bisa merefleksikan nilai-nilai tersebut. Nah, cuman sebenarnya apa yang mungkin orang nggak selalu sadar bahwa culture itu nggak melulu tentang core values, tapi juga nilai-nilai yang sebenarnya secara sadar nggak sadar dianut sama setiap employee atau mungkin yang terutama lebih ke leadership team atau tim pimpinannya dulu gitu. Nanti biasanya apa namanya, jadi ada sifat-sifat atau karakteristik yang tunjukkan, nah itu membentuk culture dari company-nya. Nah di sini misalnya nih company-nya tuh culture-nya anak-anaknya memang selalu go above and beyond, jadi nggak hitung-hitungan misalnya dalam segi kerjaan. Nah ini berarti ini dinilai sebagai salah satu nilai culture-nya company, maka biasanya interviewer tuh akan ngelihat, oh fit nggak sih sebenarnya orang ini orang ini tuh mau nggak sih go above and beyond dalam membereskan tugasnya gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi dia akan cari kecocokan gitu antara orangnya seperti apa dan culture-nya company seperti apa. Terus yang kedua ada team fit sama leadership fit gitu. Jadi begitu teman-teman join company pasti ada timnya. Bisa jadi teman-teman
orang yang pertama di tim bisa, but most likely maksudnya orang-orang yang sudah ada nih gitu di company. Nah, di sini itu akan dilihat tim fit ini kira-kira teman-teman bakal cocok nggak ya sama tim yang sudah ada gitu. Bisa dari segala macam sih, bisa dari cara kerja, bisa dari attitude gitu. Terus selain team fit ada juga leadership fit. Jadi dari segi leadership nih kira-kira teman-teman bakal cocok nggak ya report ke leadernya yang sekarang gitu. Jadi memang ini something about sesuatu yang nanti teman-teman ketika sampai di posisi leadership atau mungkin sekarang ada yang udah pernah nih ngerasain di posisi leadership di organisasi misalnya, mungkin teman-teman akan sadar bahwa it's not easy to manage someone atau manage a team. It's not easy to be a leader juga. Jadi sebenarnya leader tuh akan coba explore di sini untuk cari kecocokan dengan kandidat gitu. Jadi kalau memang misalnya nggak cocok itu akan sulit untuk kerjasama ke depannya gitu. Jadi ini mungkin salah satu kalau untuk leader ini salah satu yang akan diakses baik-baik. Next-nya tuh what's your motivation to do the job ya. Jadi tadi dari atas tuh ability to do the job gitu. Misalnya ini teman-teman bisa nih, interviewernya ngelihat teman-teman pasti bisa nih melakukan pekerjaan ini gitu. Nah cuman apakah teman-teman tuh sebenarnya termotivasi apa tidak ngerjain kerjaan itu? Jadi apakah teman-teman sebenarnya mau nggak sih ngerjain kerjaan itu gitu? Jadi kalau mampu sih, misalnya kalau mampu kita yakin ini kandidat mampu, cuman mau apa enggak gitu. Nah itu juga something yang akan dieksplor. Dan ini juga untuk teman-teman bisa reflect juga bahwa sebenarnya dari pekerjaan ini tuh ini saya bakal enjoy nggak ya ngerjainnya gitu. Jadi di sisi ini sebenarnya company lebih care ke kandidatnya bahwa apakah kandidat itu akan enjoy nggak sih ngerjain kerjaan ini? Karena kalau nggak enjoy nanti jadinya nggak engage bisa jadi nggak optimal kan ya kerjaannya gitu. Nah terus nextnya nih what's your motivation in general? Jadi interviewer tuh bakalan coba explore. Tapi kalau motivation in general ini biasanya lebih ke HR. Jadi pengen tahu nih mungkin biasanya kalau HR atau interviewer lain nanya apa sih motivasi kamu, itu sebenarnya mereka mau make sure supaya hal-hal yang jadi motivasi kalian itu atau motivasi kandidatnya itu company itu dia bisa dapat di company-nya. Gini, misalnya motivasinya dia tuh belajar karena dia uh, orangnya nggak pernah berhenti belajar lah, saya tuh nggak orangnya tuh selalu pengen belajar gitu. Nah, si company ini akan mengakses dengan motivasi dia seperti itu, apakah company siap untuk ngasih pembelajaran yang nggak ada habisnya, misalnya seperti itu. Terus misalnya motivasinya nih ternyata lebih di compensation and benefit gitu, jadi emang lebih dari salary atau benefit gitu. Itu juga nanti company akan assess kira-kira sebenarnya kita bisa nggak sih kasih compensation atau benefit yang bisa memotivasi dia untuk kerja lebih baik gitu di sini. Oke, jadi itu mostly interviewer tuh hal-hal yang pengen diketahui itu gitu. Terus next-nya nih how to look professional during recruitment process ya. Yang pertama nih before the interview, tadi aku udah sempat mention sedikit, please make sure to learn about the role or position that you applied. Also learn about the company as many as you can. Nah ini maksudnya as many as you can ini kalau konteksnya kamu udah maksudnya ketika mau apply, memang kita pelajari dulu company-nya seperti apa. But ketika udah dipanggil mau interview ini better emang dipelajari lagi nih company-nya seperti apa gitu. Jadi supaya ini bisa jadi nanti juga interviewernya bisa nilai nih bahwa oh kamu very very eager to join the company karena kamu udah belajar banyak tentang company-nya gitu. Dan nanti ini bisa jadi bahan bahan yang kamu tanyain juga, bahan yang kamu explore juga di interview gitu. Karena interview itu sebenarnya selain memang dari kandidatnya interest untuk join the company, tapi ini sebenarnya cocok-cocokan juga antara kedua belah pihak gitu. Sama kayaknya cari jodoh misalnya ya. Cari jodoh kan cocok-cocokan ya antara kedua belah pihak gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya kalau recruitment proses di company juga cocok-cocokan antara kedua belah pihak. Jadi jangan hanya company-nya yang assess nih dari teman-teman, tapi teman-teman juga perlu assess dari company-nya seperti apa. That's why supaya apa? Supaya nantinya teman-teman nggak ngerasa kayak terjebak atau ternyata nggak cocok gitu. Jadi kalau memang bisa ada hal-hal yang dieksplor dari awal, itu coba dieksplor dari awal gitu. So learn about the company as many as you can, itu would be great. Terus learn about the role or position that you apply juga would be great. Nah jadi ini tuh kenapa masuk ke salah satu hal yang disebut profesional, karena kayaknya beberapa
beberapa kali nih, selama pengalaman aku itu kerja as a recruiter atau as talent acquisition specialist, itu ada nih orang yang dikontak tapi terus kayak clueless gitu loh. Clueless ini posisinya apa, nggak tahu gitu. Jadi saya pasti tanya, "Oh ya, yang udah kebayang nih sama kamu dari pekerjaan ini apa?" Nah terus dia bilangnya kayak, "Oh sebenarnya saya belum tahu banyak." Nah itu sebenarnya, mohon maaf nih tapi kalau misalnya dari recruiter sebenarnya agak-agak turn off gitu, agak-agak udah, "Aduh gimana sih ini?" Gitu. Jadi pasti ada rasa kayak gitu. Terus dari segi itu, terus mungkin dari segi company-nya sendiri kayak, mau diceritain, company itu, recruiter or hiring manager lebih appreciate teman-teman kalau memang udah ada yang ketahui nih tentang company-nya gitu. Terus, ya, before the interview, gather question and curiosity about the company and the role position. Jadi kalau teman-teman udah belajar nih tentang company-nya, udah belajar tentang position-nya, itu nanti biasanya lebih gampang untuk teman-teman siapin pertanyaan nih, nah yang untuk nanti ditanyain ketika interview proses. Gitu, terus, during the interview ya, jadi nanti yang pasti jangan telat ke interview, untuk how to look professional, for sure jangan telat untuk datang ke interview. Kalau nih misalnya, teman-teman ada satu dan lain hal, kita nggak pernah tahu ya, mungkin, takutnya nih suatu saat misalnya ada hal-hal di luar kendali kita gitu. Misalnya kayak dulu temen aku ada yang lagi interview, but then, family-nya ada yang kecelakaan gitu. Jadi emang dia harus, leaving the interview process earlier gitu. Kalau misalnya ada hal seperti itu nggak apa-apa maksudnya nggak apa-apa tapi dikasih tahu aja, dari sebelumnya gitu. Jadi, kalau memang, teman-teman better udah bisa menilai nih, apakah saya akan telat nyampenya atau enggak. Kalau misalnya memang udah bisa nilai, udah bisa, menduga bahwa ini kayaknya bakal telat, better cepat dikontak, dari recruiter-nya atau dari hiring manager-nya bahwa, "Maaf saya akan telat datang interview," gitu. Itu akan lebih diapresiasi daripada nanti mepet-mepet baru bilang mepet-mepet atau udah jamnya baru bilang telat gitu. Jadi better udah dari jauh-jauh kalau emang udah tahu bakal telat, dan better kalau reason-nya itu disampaikan gitu. Jadi reason-nya kalau emang urgency-nya, tadi ada emergency situation, itu biasanya recruiter bisa mengerti gitu. Jadi tapi memang perlu di-clarify aja reason-nya kenapa. Wear a proper outfit for the interview. Jadi, tadi mungkin sedikit flashback ke yang sebelumnya nih tentang, penampilan, yang proper itu yang sopan, sesuai lah ya, sesuai sama, okasinya apa. Berarti kalau di interview yang sopan dan yang make sure untuk, tidak membuat orang lain yang, melihatnya tidak nyaman gitu. Terus, next-nya be friendly but not too much. Jadi, tetap ramah, tetap friendly, tapi jangan jadi too much juga. Jadi kayak, jangan jadi over ramah gitu, jangan juga. Soalnya karena sama recruiter-nya kan mungkin baru juga kenalnya ya gitu. Jadi baru mungkin belum pernah ketemu gitu, mungkin first time ketemu gitu. Jadi ramah tapi jangan too much karena baru kenal juga dan kita belum tahu sebenarnya recruiter-nya itu kayak gimana gitu. Mungkin nanti kalau emang udah jalan interview proses dan apa, terus emang interviewnya kayak ramah dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa lebih santai. Cuman ketika di awal mungkin ya masih lihat sikon dulu lah gini. Mungkin tingkat, friendly-nya tuh bisa seperti apa gitu. Misalnya tingkat friendly-nya harus gimana. Terus, fokus and listen to the interviewer ya. Jadi ketika lagi proses interview, coba fokus, jangan mikirin apa-apa dulu yang lain, dan dengerin interviewernya nanya apa, gitu. Jadi jangan sampai nih nanti teman-teman ditanyanya apa, terus jawabnya apa, gitu. Jadi itu, takutnya takutnya recruiter atau hiring manager-nya, basically interviewernya akan mengira bahwa teman-teman tidak fokus atau tidak mendengarkan, gitu. Jadi itu sayang sekali. Jadi pastiin teman-teman fokus dan listen to the interviewer. Terus, yang terakhir nih, answer every question in a good manner, and give structural answer, gitu. Jadi, jawabnya dengan, manner yang baik, gitu. Jadi emang, kalau aku mostly, jadi bisa jadi interview itu, ada 2, bisa jadi ada yang ketemu langsung atau memang lewat video call atau lewat phone call gitu. Nah, even tuh nanti, lewat phone call atau video call itu, please coba posisikan diri kalau itu sebenarnya lagi interview ketemu langsung juga. Jadi nggak ada sikap teman-teman yang nggak sadar nih agak laid back atau agak males gitu ketika ngejawab gitu. Jadi, pastiin good manner tetap even though itu lewat, phone call atau video call. Terus give structural answer. Jadi,
kasih jawaban yang emang terstruktur nih. Kalau emang dia minta ceritain pengalaman kamu ketika berorganisasi, ceritakanlah dengan terstruktur. Misalnya dari awalnya nih, oh organisasinya apa dulu sih, terus role kamu apa, terus apa yang kamu kerjakan, kayak gitu misalnya. Itu jadi terstruktur. Jadi put in mind bahwa interviewer ini tidak tahu sebenarnya belum tahu banyak tentang kamu. Jadi coba jangan kasih istilah-istilah yang sekiranya cuma kamu yang tahu, tapi interviewer itu nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya memang ada, kamu perlu menyebutkan istilah yang mungkin interviewernya tidak tahu, mungkin bisa sambil di highlight juga bahwa istilah itu tuh artinya apa gitu. Terus konteks, misalnya kamu nyeritain tentang suatu project di pengalaman berorganisasi, make sure bahwa make sure bahwa kamu menjelaskan project itu konteksnya nih udah jelas gitu. Konteksnya adalah ini misalnya di bawah naungannya organisasi apa misalnya gitu. Jadi ketika recruiter mendengarkan itu, dia bisa kayak mendapatkan gambaran yang lebih luas sebenarnya apa yang kamu coba ceritakan gitu. Nah, terus selain structural answer itu juga jangan muter-muter gitu. Jadi structural bukan berarti kamu nggak bisa to the point sebenarnya. Jadi structural itu sebenarnya to the point bisa, tapi lebih dikasih gambaran yang lebih jelas aja dari hal yang mau kamu ceritakan. Beda sama muter-muter. Kalau muter-muter tuh sebenarnya agak-agak nggak, kadang-kadang tuh lebih dari pengalaman aku mungkin lebih nggak tepat sasaran jadinya. Jadi kemana dulu cerita padahal sebenarnya yang ditanyain bukan itu. Kemana dulu? Jadi kayak misalnya yang ditanyanya A, tapi kamu ke C, D, E, F, B dulu baru A gitu. Jadi jangan kayak gitu. Jadi better to the point tapi tetap terstruktur supaya bisa kasih gambaran yang jelas ke recruiternya. Oke. Ya, sip. Jadi itu mungkin tentang profesionalisme di dunia kerja sama profesionalisme sebelum memasuki dunia kerja yang bisa aku share. Jadi di sini kalau ada pertanyaan next nanti pasti aku akan jawab. Tapi kalau misalnya ternyata udah keburu habis nih nanti sesinya, terus teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau apa, itu teman-teman bisa reach out ke email aku, ini bisa dicatat aja, atau mungkin teman-teman bisa cari LinkedIn aku and then message di LinkedIn juga nggak masalah. Oke, jadi itu aja dari aku. Mungkin aku bisa serahkan kembali kali ya ke Mas Janus ya. Oke, stop share. Oke, iya. Sorry Mas Janus, aku nggak kedengaran nih Mas. Bu Miranti, bisa mendengar suara saya? Ya, sekarang sudah kedengaran. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan kita, dari Dinda Dwi, dari jurusan DKV New Media. Menanya tentang dekorate resume sebenarnya. Iya, ini anak desain ini yang bertanya. Seperti yang tadi Bu Miranti bilang, kalau di resume lebih baik buat simple dan fokus ke isinya. Tapi kalau portofolio desain gimana ya? Dan perlu nggak sih di dalam portofolio ada resume lagi? Dan portofolio yang baik untuk company gimana? Terima kasih. Gitu. Silakan Ibu Miranti. Mau dijawab langsung? Mau dijawab langsung? Oke, dijawab langsung aja silakan. Ya. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, and it's a good question juga gitu. Jadi ini sebenarnya terima kasih udah nanya ini, karena ini sebenarnya melengkapi info yang bisa aku sharing ya. Jadi resume sama portofolio itu beda gitu. Jadi portofolio itu nggak apa-apa kalau misalnya mau desainnya sesuai sama desain yang project-project desain dilakukan sama teman-teman, nggak apa-apa, karena portofolio dan resume itu dibedakan gitu. Beda biasanya. Nah, apakah perlu resume di dalam portofolio? Itu sebenarnya nggak necessary, sebenarnya nggak terlalu perlu ada resume lagi dalam portofolio. Mungkin kalau ada info singkat, biodata singkat boleh, tapi kayak nggak perlu lagi ada pengalamannya atau apanya semua ditulis lagi di portofolio, itu nggak perlu kok. Jadi paling yang biodata singkatnya aja gitu. Oke. Begitu Dinda, apakah menjawab pertanyaannya? Gimana Dinda?
Dinda bisa mungkin menghidupkan, meng-unmute ininya, gitu ya. Nah, pertanyaan kedua nih, Ibu Ranti, dari Iya, Kak. Jordan Batara. Bagaimana jika pertanyaan-pertanyaan saat interview itu tidak bisa kita jawab? Misal Mm-mm. dengan pengalaman di bidang yang dibutuhkan, tapi kita tidak memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan tersebut. Apakah kita harus mengakali dalam artian bohong bahwa pernah mengalami pengalaman tersebut? Begitu. Silakan. Oke, oke, Kayaknya sip. dia mau Thank you. kayaknya dia mau banget kerja di sini, jadi harus bohong gitu. Iya. Iya, enggak ya? Thank you Enggak Jordan ya? pertanyaannya. Iya. Iya, iya. Iya. Thank you Silakan, Jordan Bu Ranti. pertanyaannya. Mm, ya, thank you Jordan pertanyaannya. Jadi ini wajar banget nih kalau emang kita apa namanya insecure ya, aduh takut salah jawab atau sebagainya dan apa mendingan bohong ya supaya kelihatannya sebenarnya kita mampu gitu. Nggak kalau kalau dari based on my experience itu bohong tidak baik sih. Jadi maksudnya lebih baik tidak bohong, lebih baik jujur aja Jujur, gitu. oke, oke. Nah, lebih baik jujur aja. Jadi soalnya karena kalau bohong, gini, biasanya kalau orang bohong itu takutnya ada kesempatan lain yang dia ditanya apa lagi, jadi dia harus bohong lagi untuk Oh, oke, menambal oke. kebohongan yang pertama gitu. Oke, Jadi oke, misalnya oke. karena sekarang ngakunya bisa nih, ngakunya ada pengalaman di situ. Mhm, Nah, mhm. oke deh kita bohong iya gitu. Nah, takutnya nanti ditanya lagi lebih dalam tentang pengalaman tersebut, jadi bohongnya harus lebih dalam gitu. Nah, Hmm. ini kalau aku sih nggak suggest sama sekali nih untuk bohong. Jadi bisa dibilang nih misalnya saya sejujurnya belum pernah ada pengalaman di bidang tersebut, tapi saya yakin saya bisa belajar dengan cepat gitu. Kalau ngomong kayak gitu bisa lebih di-appreciate gitu daripada mengaku sudah pernah tapi ternyata enggak gitu. Nah, ini takutnya ini nih teman-teman, kalau memang kayak ibaratnya ngaku pernah ada pengalaman di suatu bidang, Mhm. jadinya bohong kehitungnya, takutnya nanti Pada saat di pekerjaan pertanyaan-pertanyaan mungkin? selanjutnya, Ah, di iya, satu iya. pekerjaan, takutnya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu jadinya nggak konsisten jawabannya teman-teman karena Ah, oke. bohongnya tidak terencana ya, bohongnya mungkin pada saat itu gitu, jadinya Iya, tidak iya, iya. konsisten gitu. Bahwa Nah, nanti jadi akan nyambung dengan hasil psikotes mungkin atau dengan apa, iya, begitu ya? Betul ya, iya, betul iya. betul, Oke, oke, oke. heeh, Mhm, mending mhm. jujur aja gitu. Cuman Oke. jujur tapi bilang kayak, "Tapi saya mampu nih, saya bisa belajar cepat." Atau enggak mungkin kalau memang ternyata nih di pengalaman di bidang yang dibutuhkan tersebut, memang belum ada pengalaman langsung, tapi ada pengalaman di, hal lain yang kira-kira berkaitan, itu bisa di-mention lah, gitu. Jadi Hmm. misalnya saya belum pernah sih di bidang itu langsung, di hal itu langsung saya belum pernah ada pengalaman, tapi saya ada pengalaman lain di hal ini yang mungkin bisa membantu saya bisa belajar lebih cepat, gitu. Cepat, oke. Oke, Heeh. Jordan, apakah menjawab? Kalau menjawab nanti bisa langsung membalas di chat box-nya kita. Pertanyaan ketiga, Bu Miranti, boleh? Boleh ya? Iya, boleh boleh. Oke, dari Muhammad Iqbal. Bagaimana cara kita mengimplementasikan sikap profesionalisme? Aduh Mas Janus, sorry aku baca pertanyaan Iqbal tapi Mas Janusnya nge-freeze nih. Mas, sorry Mas. Oke, saya keputus. Ya, Iya. bagaimana caranya mengimplementasikan profesionalisme kehidupan sehari-hari katanya? Oke. Oke, sip. Nah, jadi kehidupan sehari-hari itu sebenarnya reliability itu juga bisa diimplementasikan ke sikap sehari-hari. Misalnya nih, eee, misalnya keluarga, misalnya, dari konteksnya ini hubungan dengan keluarga ya. Reliability kan tadi contohnya, kalau kita ada orang yang, butuh butuh misalnya butuh kontak kita, butuh nanya sama kita, itu kita respons, dengan secepat yang kita bisa. Nah, ini juga bisa diimplement nih ke kehidupan sehari-hari. Di mana misalnya kalau konteksnya sama keluarga, atau, teman nih ada yang nanya sesuatu sama kita karena butuh cepat, itu kita jawab cepat. Itu sebenarnya bisa dibilang kita reliable. Jadi kita, profesional juga gitu ke kehidupan sehari-hari. Terus kalau misalnya konteksnya nih, aku nggak tahu nanti mungkin bisa di-clarify lagi kalau memang kurang tepat. Kalau misalnya memang kehidupan sehari-harinya nih di konteks kuliah atau mungkin kayak pengalaman berorganisasi itu sebenarnya yang tadi sempat kita bahas itu juga bisa dari segi reliability atau
accountability juga bisa. Jadi kalau accountability nih, contoh nih teman-teman, misalnya nih, kalau konteksnya di aktivitas berorganisasi, misalnya mau ada acara, mau bikin acara misalnya, teman-teman kalau udah biasanya kan bagi-bagi tugas tuh siapa ngerjain apa. Kalau teman-teman udah menyanggupi tugas tersebut, itu teman-teman harus responsibel terhadap tugas yang sudah disetujui bersama di awal gitu. Nah, jadi kalau responsibel seperti itu juga sebenarnya sudah termasuk mengimplementasikan sikap profesionalisme ke kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau misalnya konteksnya kehidupan berorganisasi ya. Sebenarnya di rumah itu juga bisa sih. Itu juga kayak accountable itu bisa diimplementasikan seperti ini. Misalnya di rumah nih sama orang tua, itu udah kita yang janji nih mau beresin kamar misalnya, atau udah kita yang janji nih mau masak gitu, ya dilakukan dong. Kita yang tanggung jawab nih, emang kita kan mau kita yang tanggung jawab beresin atau kita yang tanggung jawab masak gitu. Jadi itu juga dilakukan, itu juga accountable gitu. Jadi sebenarnya accountable, reliability, terus stay calm under pressure itu bisa juga. Jadi contohnya gini nih, misalnya lagi di jalan gitu, terus amit-amit nih, cuman kayak kecopetan misalnya atau kecopetan atau ya kecopetan lah misalnya, itu pasti kan teman-teman kecopetan atau baru sadar ada barang yang hilang. Itu tuh biasanya tuh itu sangat-sangat wajar untuk panik. Nah, tapi dengan panik itu jadinya kita nggak bisa berpikir cepat kita harus ngapain gitu. Nah, jadi apa ya namanya, kalau misalnya teman-teman udah bisa implement nih stay calm under pressure, itu teman-teman jadinya bisa lebih apa ya namanya, bisa lebih tenang dan nanti tahu gitu next-nya apa. Misalnya kayak aduh barang hilang, ya udah lapor polisi, atau aduh barang hilang, ya udah cepetan blokir nomornya atau apa gitu. Jadi dengan tenang ini, dengan calm ini, itu teman-teman bisa berpikir lebih jernih lah tentang apa yang harus dilakukan sebelumnya. Mungkin nggak sekaku kita bilang, mungkin kalau dalam hal-hal yang aku sharing barusan, mungkin nggak sekaku yang kita bilang ini tuh mengimplementasikan profesionalisme, tapi mungkin bisa dibilang kita mengimplementasikan karakter-karakter yang bisa dikonsider sebagai profesional di kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin lebih ke karakternya sih kalau yang barusan. Jadi Iqbal, itu mungkin so far yang bisa aku bilang. Kalau sikap, I think ya kalau sikap itu juga better kita bersikap baik ya, bersikap sopan sama siapapun yang kita temui gitu. Jadi basically karakter-karakter yang tadi profesionalisme itu semua bisa sih diimplementasiin ke sehari-hari gitu. Malah ini bagus sih sebenarnya aware bahwa kita bisa mulai kita bisa mulai ningkatin karakter-karakter tadi itu di kehidupan sehari-hari supaya nanti ketika kita masuk ke dunia kerja itu udah biasa gitu. Jadi udah biasa, udah nggak jadi beban gitu. Emang kita udah oke, kita menjalani hari-hari seperti itu. Gitu. Nah, Iqbal kalau misalnya belum jelas nanti boleh di chat ini lagi di let us know ya. Oke. Oke. Ya, Mas Janus gimana? Mas Janus agak kurang kedengeran nih. Iya, oke. Ini ada pertanyaan yang sama nih dari Muhammad Tamim dan Novandi. Kalau pengalaman organisasi itu penting nggak sih? Oke. Iya. Itu ya? Iya, di mata HR katanya. Mata HR. Iya. Oke. Ya. Penting itu. Penting jadi berorganisasi itu penting. Karena dengan organisasi itu sebenarnya ada soft skill yang terasah gitu. Jadi ada soft skill yang terasa seperti communication skill, terus skill untuk bekerja sama dengan baik atau kolaborasi dengan baik kayak gitu. Jadi untuk fresh graduate itu
penting pengalaman berorganisasi. Nah ini tapi beda ceritanya ketika nanti teman-teman sudah sudah mungkin lewat 1 atau 2 pekerjaan, and then nanti coba lagi, maksudnya coba bikin resume lagi. Nah kalau misalnya udah ada pengalaman kerja, better yang diutamain untuk di highlight itu pengalaman kerjanya atau pengalaman magangnya. Cuman pengalaman organisasi itu juga penting sih, gitu. Apalagi untuk teman-teman fresh graduate, itu jadi menunjukkan, sebenarnya pengalaman organisasi itu juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa teman-teman ini bisa bagi waktu nih antara kuliah dan berorganisasi, gitu. Jadi sebenarnya udah ada indikasi kalau dari segi time management harusnya nggak low gitu, karena bisa bagi waktu antara pengalaman organisasi dan juga kuliah gitu. Nah, tapi mungkin satu tips ya, maksudnya ada beberapa mahasiswa yang mungkin banyak nih kegiatan organisasinya gitu. Nah tapi tetap meskipun banyak nih, jangan lupa tetap ke tips bikin resume yang awal, di mana coba tetap diinfokan atau diinput di CV-nya itu singkat, padat, dan jelas gitu. Nggak jadi kayak berhalaman-berhalaman karena organisasinya banyak banget gitu. Jadi tetap jangan lupa dibikin singkat, padat, jelas. Oke, itu dia. Menjawab ya tadi ya dari Tamim dan Novandi. Kalau rating kampus mempengaruhi nggak, Wiranti? Waduh. Ada yang nanya loh. Ada yang nanya ya. Harus hati-hati jawabnya ya. Harus hati-hati jawabnya. Betul, ini sensitif ya. Gitu. Iya, gimana itu? Oke. Jadi gini. Ini mungkin aku akan bilang berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Gitu. Jadi sebenarnya aduh, deg-degan nih saya jawabnya. Ini kayaknya pengalaman kita sama deh. Berarti kayaknya pengalaman kita sama waktu saya apply resume juga, bahwa yang diterima itu adalah dari univ ini begitu ya. Enggak. Oke, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya gini, yang dilihat utama itu sebenarnya pengalamannya. Jadi pengalamannya itu berorganisasi seperti apa, magangnya dulu di mana, pekerjaannya seperti apa gitu. Universitas itu bisa nambah nilai plus, misalnya universitas itu bisa nambah nilai plus, misalnya dari akreditasinya dan sebagainya. Cuman tetap teman-teman yang utama dilihat adalah pengalamannya, entah itu pengalaman magang atau organisasi gitu. Karena gini, dari pengalamanku sebenarnya kalau orang namanya berlian itu mau dari manapun dia ditempatkan atau dimanapun dia berada tetap berlian. Jadi dia akan tetap bersinar lah. Dia akan tetap bersinar gitu. Jadi, dan aku juga banyak melihat nih, ada talent-talent yang sebenarnya oke, itu mungkin dari universitas yang nggak terlalu well known, itu juga ada. Terus ada event yang dia sebenarnya nggak lulus nih kuliahnya karena masalah ekonomi gitu. Nah tapi dia skill pekerjaannya itu oke banget. Jadi perusahaan pun mau menerima gitu. Jadi I think untuk sekarang, jadi memang aku nggak menampik kemungkinan ada perusahaan-perusahaan yang udah lama establishnya, jadi dia emang hanya menerima lulusan dari universitas tertentu dengan IPK tertentu, tapi teman-teman jangan berkecil hati dan jangan khawatir, karena selain itu lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang emang lebih fokus ke siapa diri teman-teman dan apa pengalamannya. Oke, begitu ya. Oke, menjawab ya Herdanta Trasti tadi itu pertanyaannya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Nah, ini tadi ada yang kayaknya ada yang benar-benar menyimak nih soal tadi yang katanya gebrak meja loh, Mbak Wiranti. Ini pertanyaannya unik nih. Iya, dari Trihol Oki. Apakah setiap bekerja dengan kegiatan gebrak meja pada semua bidang pekerjaan selalu menjadi negatif impact bagi individu tersebut? Jika untuk menggebrak semangat dan mendongkrak penurunan work perform, apakah sah-sah saja? Ya, disilakan. Oke, ini pertama-tama mungkin thank you ya, berarti kamu menyimak banget nih sampai gebrak sekali. Gebrak meja, dia masih mengingat. Terharu. Iya, oke, silakan. Ya, jadi
gini, oke, kalau dari yang aku ceritain itu gebrak mejanya konteksnya marah-marah soalnya. Marah-marah dan apa ya namanya? Dan tidak menyatakan tidak setuju lah sama apa yang didiskusikan atau di-agree waktu itu. Jadi itu apa namanya marah-marah. Ini kalau misalnya konteksnya gebrak meja untuk kayak gebrak, semangat guys, gebrak. Ya itu nggak apa-apa kok gitu. Jadi asalkan sebenarnya yang di meeting itu atau semua yang di lingkungan itu tahu aja bahwa itu sebenarnya bukan lagi marah-marah atau apa, tapi untuk memicu semangat gitu. Oke. Uh, Trihol, Trihol menjawab ya bahwa menggebrak meja di sini untuk menyemangati itu sah-sah saja ya berarti ya Bu Miranti ya. Iya. Tapi kalau menggebrak meja karena pendapatnya tidak disetujuin itu kayaknya jangan diiniin ya gitu Iya, ya. jangan. Oke, jangan. Oke. Nah, ada pertanyaan. Relevan nggak sih kalau kita mengambil sebuah perusahaan yang tidak cocok dengan jurusan kita atas dasar ingin mencoba pekerjaan tersebut? Cocok dengan kita atau enggak gitu. Jadi dia mau ngelamar tapi nggak sesuai dengan jurusannya gitu. Nanti silakan. Oke, nah yang ini aku bisa cerita dari pengalaman aku Oh sendiri, iya nggak iya apa-apa iya ya? betul. Biologi ke Iya, HR iya, ya. biologi ke HR. Oke Ya, oke. aku mau share dari Iya pengalaman iya. aku sendiri ya. Penting ini Jadi, didengar ya. uh, oke, ya. Jadi aku dulu kuliahnya biologi. Kenapa aku ambil biologi? Karena sebenarnya dari SMA aku tertarik untuk belajar biologi. Jadi aku apa namanya senang menghafal kalau pelajarannya biologi gitu. Jadi aku senang nih, prosesnya tuh proses respirasi gitu, proses pencernaan tuh seperti apa gitu. Aku tuh suka. Nah, cuman ketika kuliah itu aku magang tuh. Aku sempat magang yang sesuai sama bidang aku biologi gitu. Nah, waktu itu aku magang magang jadi researcher di suatu laboratorium gitu. Nah, di situ aku kemudian menilai bahwa kayaknya kok kurang seret ya bekerja di bidang ini gitu. Ada hal-hal yang aku nggak terlalu enjoy ngelakuinnya. Nah, karena dasar itu tapi maksudnya bukan itu jadi overall boring untuk semua, enggak ya. Jadi emang ada teman-teman yang enjoy gitu melakukan seperti itu, tapi untuk aku kok kayaknya aku nggak terlalu enjoy nih di kerjaan ini. Nah, makanya setelah lulus aku tuh berpikir kayaknya pengen coba something new deh gitu. Nah, makanya aku waktu itu pertama coba apply untuk pekerjaan di ranahnya di HR, spesifiknya di rekrutmen gitu. Jadi aku rekruter waktu itu. Nah, aku coba di situ dan ternyata aku di situ menemukan kecocokan gitu. Nah, jadi dari situ aku menemukan kecocokan, kayak ini lebih cocok deh buat aku, dan dari rekruter sendiri waktu itu memang cuma rekruter, tapi dari situ aku jadi tahu lebih banyak tentang dunia HR. Sebenarnya posisinya ada apa aja sih, prosesnya itu end to end ada apa aja sih. Jadi aku makin suka. Nah, makanya aku di situ coba belajar lagi lebih banyak, dan aku coba cari tahu caranya gimana sih supaya aku mau bisa ke posisi HR yang lain lagi gitu, atau bisa belajar posisi HR yang lain lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah sebenarnya beda jurusan. Jadi mungkin gini, sekarang I think banyak perusahaan-perusahaan yang ngebuka semacam manajemen trainee, itu bisa jadi jalan juga tuh untuk explore Iya hal di betul. luar manajemen trainee atau graduate program. Itu biasanya sebenarnya mereka nggak terlalu ngelihat jurusannya apa gitu. Yang penting dia dinilai bisa survive dan bisa bagus di kerjaan tersebut, mereka akan nerima gitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari NN, dia nggak mau sebutin namanya. Gimana sih menampilkan first impression agar kita terlihat profesional, terutama di tempat kerja yang baru? Begitu. Oke. First impression ya, oke. Nah, ini first impression, ini orang kan ngelihat kita dulu nih. Orang ngelihat kitanya belum ngomong apa-apa. Berarti first impression adalah dari penampilan dulu sebenarnya. Jadi ketika kamu masuk ke kantor, orang akan ngelihat dan belum sempat kenalan sama kamu, tapi ngelihat kamu duluan, berarti ada penampilan dulu gitu. Jadi first impression itu bisa dibuild dari penampilan dulu. Gimana kita kayak tadi berpakaian secara proper lah, at least dari situ.
Nah, yang kedua ini touch point-nya adalah ketika berkenalan gitu, berkenalan dengan siapapun di kantor pada hari pertama itulah misalnya. Oh, oke. Jadi itu touch point-nya yang pertama sebenarnya kenalan. Nah, ketika kenalan ini apa namanya? Be friendly tapi sopan aja. Jadi tetap ramah tapi sopan Ada gitu. komunikasi yang dibentuk di awal begitu ya, Mbak Iya, Nina? jadi ada Ya, komunikasi oke. yang di awal gitu. Seminimum-minimumnya adalah kenalan sih. Jadi kayak Oke, kenalan, iya iya iya. kenalan gitu. Nah itu Mhm. apa namanya be friendly namun sopan itu sebenarnya udah impresinya oke kok gitu. Kalau nih Oke. misalnya kayak kalau misalnya nih by the way ini mungkin ini sebenarnya nggak terlalu nyambung sama sedikit ada nyambung sama profesionalisme. Jadi ketika kita nanti masuk dunia kerja, kita berkenalan dengan siapapun itu, sebenarnya respon orang-orang itu bisa berbeda-beda. Mungkin bisa diingat, jadi respon orang-orang bisa berbeda-beda. Ada yang ramah nih, nyapanya ramah balik gitu. Ada yang mungkin kayak emang nggak terlalu ramah by nature, jadi emang dingin gitu. Atau mungkin Mhm. kayak sibuk atau apa. Nah ini jangan berkecil hati, maksudnya teman-teman jangan jadi nggak ramah gitu. Seterusnya jangan jadi nggak ramah sama orang tersebut karena itu gitu. Jadi apa ya namanya, jangan buat orang lain itu mempengaruhi siapa diri teman-teman sebenarnya. Kalau memang teman-teman tuh orangnya friendly dan sopan, ketika teman-teman emang berhadapan sama orang-orang yang tidak apa ya namanya, ngasih frekuensi tingkat keramahan atau friendly yang sama, itu jangan teman-teman jadi berubah gitu. Dengan profesional itu salah satunya adalah dengan siapapun kamu berbicara dan dengan konteks apapun tuh kamu bisa tetap memposisikan diri dengan sebaik-baiknya gitu. Dengan tetap Oke. mencoba tenang, dengan tetap mencoba sopan dan juga ramah. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya sepertinya buat rekan-rekan Binusian juga dan buat Mbak Miranti juga pertanyaan terakhir nih. Nah, saat ini kan pihak HR nggak jarang nih mengidentifikasi kandidat melalui media sosial seperti FB, Instagram, LinkedIn, dan sebagainya. Nah, indikator penilaian kepada kandidat HR melalui medsos apa saja sih kalau boleh tahu nih? Seperti itu. Oke, Ya. oke, sip. Iya, sebenarnya kalau mau jadi gini, uh, sebenarnya kalau mau aman nih ya, ini trik agak nakal sih sebenarnya, tapi cuman maksudnya kalau mau di private, better di private sih. Iya, oke. Kalau di private aja gitu. Jadi Iya. Oh, apa oke. namanya? Kalau mau di private aja. Jadi apa namanya, nggak, misalnya rekruter nggak jadi bias nih gara-gara ngelihat sosmed kamu duluan gitu Sosmed. misalnya. Oh, oke. Jadi kalau mau di private aja dulu. Cuman kalau emang kamu misalnya emang nggak mau di private itu nggak apa-apa. Cuman kalau kriteria yang dinilai, aku pribadi sebenarnya nggak terlalu nilai dari sosmed, tapi aku punya beberapa teman rekruter yang menilai dari sosmednya gitu. Jadi it's a good question. Yang dilihat itu apa? Pertama itu ininya, misalnya status ya. Status tuh berarti kalau di Twitter tweet, kalau di Instagram tuh postnya lah misalnya ya. Oke. Maksudnya postingan yang dilihat Oh, nih. oke. Misalnya Twitter atau Facebook nih. Nah ini yang dilihat tuh apakah orang ini ekstrim atau enggak dalam berpendapat gitu. Hmm. Jadi misalnya kita tahu nih, Bersikap maksudnya tadi ya. bersikap juga nih sama Iya. ya bersikap ya betul Di bersikap medsos. nih bersikap di medsos gitu. Jadi Iya, oke. kita kan sebenarnya di dunia ini banyak hal yang pro kontra ya. Jadi maksudnya Iya, 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 iya. orang tuh milih apa gitu. Orang kayak gue sih lebih gue milih dia contoh Iya, gitu. iya. Atau enggak kayak gue lebih setuju sama yang apa. Nah, kalau orangnya ada tendensi ekstrim ke salah satu sampai kayak ngejatohin pilihan yang lain, itu sebenarnya agak red flag ya kalau buat Oke. recruiter. Hmm, hmm, hmm. Jadi ketika kamu berpendapat, hati-hati jangan terlalu ekstrim gitu. Terus apa namanya, kalau jadi gini, kalau dari postingan-postingannya juga bisa dilihat sih. Kalau I think kalau misalnya tentang diri, tentang apa ya, maksudnya sehari-hari gitu nggak apa-apa. Tapi kalau emang mostly negatif, jadi menjelek-jelekan, always complaining, apa namanya, terus kayak gamblang mungkin kayak banyak postingan berhubungan dengan kebencian dan sebagainya, itu udah jelas red flag sih. Jadi kalau banyak negatif Hmm. itu tuh sebenarnya dari company lumayan takut sih, takut Oke. untuk apa namanya, takut untuk anaknya tuh bawa negatif vibe juga gitu ke Oke. company.
Jadi triknya adalah memprivate media sosial, begitu ya? Iya, itu sebenarnya shortcut-nya, Sebenarnya guys. shortcut-nya ya, gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya nih kayak aduh nggak sempat lagi nih sosmed diapa-apain, ya udah di private dulu misalnya. Nanti kalau misalnya let's say kayak dari pihak company-nya ada yang kayak merequest untuk follow, ya barulah coba dibenerin gitu. Cuman mungkin pertama-tama kalau misalnya nggak ada waktu, itu di private aja dulu. Oke, begitu teman-teman semua, para Binusian yang sudah mengikuti seminar kita pada pagi hari tadi, dari jam 11 tadi. Seru ya, seru banget loh Mbak Miranti, benar. Terima kasih loh. Iya, terima kasih Mbak Miranti atas waktunya dan seminarnya pada kesempatan ini. Walaupun stay at home, kita bisa tetap terus belajar ya. Oke, mungkin saya bisa simpulkan sedikit. Mungkin tadi ada bilang karakteristik penting untuk menjadi profesionalisme itu, lihat dari sikap ya, mencerminkan kepercayaan diri kita, tetapi bukan sombong gitu ya. Terus ada keandalan, dapat diandalkan untuk menemukan cara dan bagaimana sih kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita tersebut. Terus ada kompetensi, ya, menjadi ahli di bidangnya. Terus korespondensi, lebih kepada penulisan email tadi ya, Mbak Miranti, itu apa yang mau kita sampaikan. Akuntabilitas, bertanggung jawab atas apa pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Tetap tenang apabila kita menghadapi tekanan, ya, under pressure tadi. Terus tadi penampilan, dan yang terakhir adalah be the brand. Ya, itu yang dapat saya simpulkan untuk seminar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin ada pesan atau apa gitu, Mbak Miranti, kepada rekan-rekan Binusian? Oke, iya. Jadi apa namanya? Kalau untuk pesan-pesan, sebenarnya gini. Jadi hal-hal yang mungkin tadi hal yang tadi udah sempat aku share itu, kalau apa namanya, itu coba mungkin di-practice, atau mungkin coba mungkin coba self reflect dari sekarang lah. Kira-kira sebenarnya saya sudah merefleksikan hal-hal yang disebut profesional tadi atau belum sih gitu. Dan sebenarnya nggak terbatas dari yang tadi ya. Kalau teman-teman coba browsing, googling, itu udah banyak banget tuh tips-tips how to be professional dan sebagainya gitu. Jadi mungkin sekarang step pertamanya bisa reflect nih, kayak kira-kira saya sudah atau belum mencerminkan profesional, dan nanti bisa belajar juga kira-kira next-nya gimana gitu. Iya gitu. Mas Yunus, BTW, berarti Mas Yunus ada apa namanya, ada yang lain nih. Jadi sebenarnya ini mungkin agak di luar topik, cuman berhubung apa namanya, dari Bright Story itu sebenarnya kita mungkin kedepannya juga akan ada internship program, dan mungkin ada hiring juga nanti. Mungkin sekarang lagi belum hiring lagi, tapi depannya akan ada. Itu boleh nggak nih, Mas Janus, mungkin sambil anak-anak isi feedback questionnya? Boleh. Iya, boleh teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, silakan diisi terlebih dahulu feedback pada link yang ditampilkan di layar, teman-teman semua. Link ini akan dibuka sampai 10 menit setelah acara ini selesai. Jadi jangan sampai aku agak kehilangan Mas Janus lagi. Iya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa diisi link questionnaire-nya, link evaluasinya sampai 10 menit setelah selesai acara ya. Diisi. Gitu. Silakan Kak Janus. Iya, gimana? Mas Janus. Iya, ya. Jadi apa namanya? Dan ini berhubungan sama ini, aku sebenarnya ada teman internku nih yang dibawa, yang ikut join sesi ini juga, dan dia mau share nih sedikit pengalaman tentang internship-nya di Bright Story. Oke, boleh Apollos, ada nggak Apollos? Nah, ini ada Apollos nih. Dengar. Iya. Apollos. Kenalin nama aku Apollos. Aku juga Binusian 2020. Jurusanku Sistem Informasi. Aku juga kebetulan aktif di organisasi di Binus Computer Club, BNCC. Ya. Nah, kalau dari aku sih join ke Bright Story itu 1 tahun yang lalu kurang lebih. Sekarang aku lagi skripsi sambil dapat magang. Jadi aku 3+1 terus aku lanjut lagi sambil skripsi magang di Bright Story. Nah,
kalau saran dari aku sih sebenarnya aku juga organisasi itu penting. Kenapa? Karena itu ngebantu aku banget buat adaptasi di Breststory ini, kayak cara kolaborasi, cara komunikasi, cara teamwork, itu tuh penting banget sih. Aku belajar banyak dari BNCC selama aku aktif di organisasi. Dan aku nambah lagi skill itu di Breststory, karena di intern programnya Breststory kita tuh dilatih, ada training gitu tiap bulannya, kayak soft skill, hard skill gitu, soal research, segala macam. Nah, itu aku belajar lagi. Nah, kalau dulu aku untuk interview di Breststory, itu aku riset dulu nih Breststory itu seperti apa produknya. Aku cari tahu ternyata Breststory itu punya aplikasi, itu ada Breststory untuk bisnis, Breststory itu websitenya atau aplikasinya. Nah, aku cari tahu nih kekurangan-kekurangannya, terus aku sampein aja di ketika interview. Kak, menurut aku Breststory itu, aku kan kebetulan UI UX designer ya di Breststory. Aku kasih tahu nih kekurangan menurut opini aku kekurangan di Breststory itu seperti apa. Aku sampein aja, dan ternyata usernya atau interviewernya tuh merasa tertarik gitu, kayak, oh ternyata kamu udah pelajarin ya Breststory itu seperti apa, kamu udah cari tahu loh, kamu kan kayak itu jadi kayak menambah nilai poin kita bahwa kita tuh emang interest sama perusahaan tersebut. Nah, itu sih salah satu tips dari aku buat interview, coba berani ngomong aja. Sama menurut aku ya, kalau tugas kuliah atau kegiatan di organisasi itu tuh perlu dimaksimalin menurut aku, karena itu bisa jadi portofolio kalian. Aku juga ke Breststory tuh pakai portofolio yang aku kuliah, organisasi, itu aku maksimalin dan aku kumpulin jadi satu dan aku kasih ke Breststory ya. Dan hasil adalah ketika aku interview di situ, user tersebut kayak nanya, kamu bisa langsung join nggak Senin ini? Jadi kayak aku langsung diterima di dalam ruangan. Jadi kayak dalam waktu Seneng ya. Iya. Jadi kayak langsung di offer dalam waktu setengah jam, kayaknya di dalam ruangan lah, aku langsung ditawarin. Tips aku itu sih, percaya diri aja dan maksimalin lah ya apa yang kamu itu. Dan jangan takut, intern itu semua belajar dari awal kok. Aku juga nggak sejago itu pas baru masuk itu, aku baru benar-benar belajar. Aku di-mentoring sama ada mentor yang menurut aku, kenapa harus ambil 3+1 intern itu, karena kamu dapat mentor langsung dari profesional yang udah senior kerja 3 tahun, 5 tahun. Dan aku sekarang kebetulan banyak belajar dari hal yang kecil. Aku di-mentor dulu pertama kali seminggu 2 minggu, akhirnya sampai berikutnya aku dipercaya dengan proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang gede, bahkan benar-benar dibimbing sama mentor dan senior-senior di sana gitu. Menurut aku penting, aku nambah skill banyak banget sih. Di luar dari, karena yang kita pelajari di BINUS kan cuma basic-basic kan. Karena real world atau dunia yang sebenarnya itu ada di dunia pekerjaan gitu. Ya. Ya, betul. Gitu. Nah, ini tips dari Apollos nih teman-teman, buat rekan-rekan ya. Itu tadi ada salah satu di materi yang disampaikan oleh Mbak Miranti tadi ya, pelajari tentang perusahaan tersebut, terus tahu peran dan posisi yang mau dilamar itu apa. Nah, itu sudah terbukti dari tips dan cerita dari Apollos itu, bahwa itu yang menunjukkan bahwa terlihatnya profesional kita pada saat kita direkrut. Begitu ya, Apollos, dan terima kasih banyak loh buat tipsnya, buat pengalamannya. Nanti bisa menemukan yang rekan-rekan lain ya gitu ya, Mbak Miranti ya, Apollos lainnya ya. Iya. Semoga kita bisa, oke. Iya, buat rekan-rekan jangan lupa ya untuk mengisi link tadi yang sudah disampaikan di tadi barusan, untuk mengisi link tersebut untuk feedback evaluasi untuk BINUS Festival pelaksanaan kita ke depannya, teman-teman. Oke, berarti Apollos sudah berapa lama di sana tadi udah berapa lama? Setahun ya? Kurang lebih setahun sih, karena aku sekarang kan sebenarnya lagi ke skripsi juga. Jadi aku lanjutin aja sambil skripsi. Oke, sambil skripsi. Oke. Ini kayaknya semua pada serius mengisi feedback ya. Waktunya kurang banyak atau gimana? Udah kurang banyak nih, Kak, katanya. Kalau diperpanjang dan segala macamnya. Oke. Iya, itu dia teman-teman untuk seminar kita pada pagi hari. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian ya. Aktif banget ya, kelas ini aktif banget ya Mbak Miranti ya. Iya, saya senang sekali loh. Aktif banget, banyak yang bertanya, sampai hal menggebrak meja pun ada yang
ada yang ini, ada yang benar-benar mendengar dari awal ya, ada benar-benar dari awal. Terima kasih buat Mbak Miranti, buat Restory untuk kesempatan waktunya sharing pengalamannya buat adik-adik kita, buat rekan-rekan kita mahasiswa di BINUS. Semoga apa yang sudah diberikan tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Gitu. Teman-teman bisa dinyalakan nggak kameranya? Kalau kita say hi, kita bisa foto-foto bareng ya, mungkin kameranya seru di on. banget. Iya, di on kan dulu. Yes, udah ngisi. Mungkin Kak Faisal layarnya bisa ganti dengan ini, kita foto-foto bareng-bareng. Videonya di on kan, biar kita foto-foto bareng. Oh, udah pada ngisi semua. Oke, ya kameranya. Oke, say hi teman-teman. Gimana kita say hi, senyum semuanya, senyum yang termanis saat di rumah seperti apa? Supaya kita halo semuanya. Halo semuanya. Nah, sudah kelihatan loh. Ini calon-calon semua. Iya. Udah pada panik semua kan ya? Rekan-rekan semua. Iya, udah pada panik semua kali. Ya. Oke. Ini dia rame ya. Ada 180 tadi Mbak Miranti yang hadir dalam seminarnya pada pagi hari ini. Cukup banyak berarti ya, banyak banget. Oke, Kak Faisal, itu saja Kak Faisal. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Faisal? Udah itu aja teman-teman. Terima kasih sudah seminarnya ya. Udah, Oke, terima kasih buat teman-teman rekan-rekan semua untuk kalau ada yang foto lagi. Terus sekali lagi ya. Kita foto lagi, senyum lagi. Semuanya terbaik, semuanya bilang tempe ya. Semuanya bilang tempe gitu ya. Bilang tempe. Biar senyumnya. Tempe. Tempe. Tahan. Iya. Sekali lagi. Oke. Iya. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Mbak Miranti dan Restory dan juga kepada BINUS yang sudah menangkan acara BINUS Festival dan kepada seluruh mahasiswa rekan-rekan BINUSian yang sudah hadir mengikuti acara seminar kita pada hari ini. Sampai berjumpa di acara BINUS Festival lainnya karena acaranya masih banyak ya. Teman-teman bisa lihat di Instagram karena sampai tanggal 4 Mei pun masih banyak kegiatan-kegiatan seminar. Setelah jam ini juga akan ada seminar lagi untuk BINUS Festival. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa kembali, teman-teman. Oke. Terima kasih ya, teman-teman semua. Stay safe and healthy semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you.